Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis tanggal 2 November tahun 2023, kita berada pada pekan biasa yang ke-30. Hari ini Gereja Katolik merayakan pengenangan atau peringatan arwah semua orang beriman. Mari sebelum kita melaksanakan tugas kita sepanjang hari ini, kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kerahiman, kembali kami bersyukur pada hari ini ya Bapa. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik, karena Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau mau kami melakukan banyak hal pada hari ini. Bapa, kuatkanlah, teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, untuk kami memiliki pengharapan akan hidup abadi bersama Dikau sesudah kami meninggalkan dunia ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua mengenang arwah semua orang beriman. Maka pasti hari ini nanti anak-anak diharapkan ikut perayaan Ekaristi di gereja dan mendoakan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia atau yang sudah dipanggil Tuhan. Peristiwa kematian atau orang yang meninggal seringkali membawa kesedihan atau bahkan ketakutan dan kekhawatiran bagi kita. Mengapa demikian? Sesungguhnya apabila kita mendapati salah satu keluarga kita meninggal dunia, kita sedih, kita merasa sangat terpukul, terpuruk, atau bahkan banyak hal yang membuat bahkan orang sampai menangis meraung-raung. Tetapi sesungguhnya kita tidak harus merasakan seperti hal itu. Memang kita sedih karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi
dan kita tidak mungkin bertemu kembali dalam bentuk jasmani. Tetapi kita tidak perlu menangis yang berlebihan. Seringkali kematian juga membawa ketakutan. Sadar atau tidak sadar, dalam ketakutan itu mewakili perasaan kita bahwa sesungguhnya sebagai manusia kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita dan kapan kematian itu juga mendatangi kita. Atau secara rohani kita akan bilang kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, sebagai orang percaya, maka pengharapan kita akan hidup yang kekal atau hidup sesudah kematian tubuh secara jasmani itu menguatkan iman kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Seperti yang Bapa kehendaki, maka kita pastilah juga dikehendaki oleh Bapa untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Apa yang diminta pada kita? Yang diminta pada kita adalah kita juga mengikuti kehendak Bapa. Bagaimana caranya? Paling tidak ada dua hal yang kita catat dari bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang pertama, kita melihat anak Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Artinya, dalam hidup kita selalu memandang Tuhan, melakukan semua hal sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, percaya kepadanya. Bagaimana cara percaya kepadanya? Kita dalam keterbatasan sebagai manusia, semua hal yang kita lakukan di dalam hidup ini, biarlah itu semua turut atau seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan kita percayakan hidup kita saat masih berada di dalam dunia ini sekalipun, dan bahkan saat kita meninggalkan dunia ini untuk bersama-sama dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kita mempercayakan hidup kita seseutuhnya, sepenuhnya, dari mulai kita ada di dunia ini sampai untuk kehidupan kekal. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita semua menyampaikan kabar sukacita itu kepada semua orang. Kita membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang menjadi perantara kita, yang diberi tugas dan wewenang dari Bapa untuk mendampingi kita dan membangkitkan kita pada akhir zaman. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus,
Kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Ingatlah selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita dalam hidup, dalam tugas dan perutusan kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi yang akan datang. Tetap semangat, bagikanlah sukacita kepada semua orang, dan ingat, Tuhan mengasihi kita, menjamin hidup kita sampai kita bersatu bersama Allah di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.